إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awlan bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini tepat kita sudah masuk tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sewajarnya sebagai umatnya kita mengenangnya, menyambutnya dengan mempelajari sirahnya dan berkomitmen untuk mengikuti risalahnya dan terutama untuk meneladani akhlaknya. Di ayat yang tadi kita baca ada di surah Yunus, surah 10 ayat yang ke-58, Allah berfirman, katakanlah hendaklah kalian semua, wahai kaum muslim, dengan rahmat dan karunia Allah itu bergembira. Apa yang dimaksud dengan rahmat dan karunia itu? Para ahli tafsir menyatakan itulah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an. Maka di ayat yang lain dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat. Dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Apa yang lebih baik dari apa yang kita kumpulkan kalau bukan kehadiran Nabi Muhammad yang membawa Al-Qur'an? Karena nilainya dibanding dengan apapun tidak ada. Selalu lebih baik. Itulah mengapa dalam tradisi masyarakat kita, Bapak dan Saudara, kita mengenangnya dengan menyelenggarakan aneka macam rangkaian peringatan Maulid Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dasar mahabbah kita, karena dasar kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan selalu bersedia berkorban untuk umatnya. Al-Quran menggambarkan bagaimana kemuliaan akhlak Nabi seperti di akhir di surah Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan dari kalangan kalian sendiri, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, bukan bangsa malaikat, bukan bangsa jin, tapi dari kita. Yang Nabi itu sangat sedih kalau kita punya masalah, sangat berat perasaannya kalau kita menderita, dan Nabi sangat ingin kita semua selamat dunia dan akhirat. Dan terhadap orang mukmin, Nabi disifati oleh ayat ini Raufur Rahim, sangat lembut, sangat pengasih, sekaligus penyayang. Mari kita lihat dan tadabburi sedikit Bapak Saudara, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang Nabi kita ini. Sebelum, bahkan jauh sebelum kelahirannya, Al-Quran telah menginformasikan Allah sudah mengambil janji kepada seluruh Nabi yang akan diutus. Di Ali Imran misalnya ayat 81 Allah informasikan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima baina yadayhi. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada seluruh nabi yang sudah diberikan kitab dan hikmah, maka kemudian datanglah Rasul yang membenarkan apa yang ada pada sisi mereka. Kemudian Allah mengambil kesaksian kepada seluruh nabi itu, dan para nabi pun bersedia untuk bersaksi. Maka dalam tradisi akidah kita sebagai muslim, kita harus yakin saudara, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan, semua rasul itu sama, membawa risalah yang sama, yaitu tauhid. Kalau kemudian nabi kita mendapat gelar Sayyidul Mursalin, itu keberkahan dan sekaligus anugerah untuk kita sebagai umatnya. Bukti yang kedua, seperti Allah nyatakan di surah Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Di samping informasi kedatangannya, informasi diutusnya telah Allah sampaikan kepada para nabi sebelumnya, nama nabi kita juga tertulis di dalam Taurat dan Injil. Bahkan salah satu misi diutusnya Nabi Isa alaihissalam itu untuk memberi kabar akan datangnya seorang nabi setelah beliau, yaitu siapa? Ahmad atau Muhammad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel kaumku, aku ini utusan Allah, membenarkan Taurat dan menyampaikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dalam Taurat dan Injil kemudian sudah tidak ada nama nabi kita? Padahal Al-Quran menyatakan setelah tegas namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Apakah ayatnya yang mungkin keliru? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak mungkin, saudara. Karena Al-Quran akan selalu terjaga sepanjang masa. Jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Kami itu maksudnya para malaikat Allah, di mana Jibril terutama yang menurunkan wahyu, dan yang menjaga siapa? Kita semuanya, maka para penghafal Quran. Setiap komunitas muslim pasti ada yang menghafal Quran. Ada yang 30 juz lengkap, ada yang mungkin beberapa surah, pasti. Maka saudara, kami ingin pesankan kalau ada menerima di WA misalnya, hati-hati beri Al-Quran palsu misalnya,
Hati-hati ada pemalsuan Al-Quran. Saya ingin mengatakan dan memastikan tidak mungkin, karena Allah telah menjamin. Maka jangan ikut menyebarkan hoax, segera hapus. Niat baik saja tidak cukup, harus dengan cara yang baik. Niat baiknya mungkin ingin menjaga, tapi kalau menyebarkan hal seperti itu, sebetulnya itu menyebarkan kepalsuan. Karena Al-Quran akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, apalagi di negara kita ini, kita punya lembaga yang namanya Lajnah Pentasyihan Mushaf Al-Quran. Itu satu lembaga independen di bawah Kementerian Agama yang terus akan mengoreksi setiap Al-Quran, terus akan survei, melihat di setiap toko atau perusahaan atau penerbit yang menerbitkan Al-Quran. Jangankan ada surah yang hilang, satu huruf yang ketahuan mungkin salah cetak, itu pun langsung ditarik. Sensitif, saudara. Itu bagian dari bagaimana Allah menjaga kemurnian, keaslian Al-Quran. Maka tinggal satu kemungkinan, kok di Taurat Injil tidak ada sekarang? Ternyata Al-Quran menjawab, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat Injil, mengenalnya Nabi Muhammad saking jelasnya informasi dalam kitab suci itu, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kok kemudian hilang informasi itu? Maka jawaban Al-Quran adalah wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Sekelompok mereka telah menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka tahu. Maka saudara, kalau faktanya kemudian saudara kita yang mengaku pengikut Nabi Musa, yaitu orang Yahudi, saudara kita yang mengaku pengikut Nabi Isa, yaitu orang Nasrani, kemudian tidak bersedia mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berkenan menerima Al-Quran, kita cukup mengatakan lakum dinukum waliyadin. Meskipun Al-Quran juga menyindir mereka dengan mengatakan, perhatikan surah 27 ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka menolak itu karena kedzaliman dan kesombongannya, padahal hati kecil mereka mengakui kebenarannya. Mengapa? Karena kehadiran Nabi Muhammad sebenarnya telah mereka tunggu-tunggu. Tapi giliran yang diutus kok bukan grup mereka, bukan kelompok mereka, yaitu Bani Israel, maka mereka buru-buru menolak. Maka Al-Quran mengatakan mereka menolak karena kezaliman dan kesombongannya, bukan karena kesalahan ajaran. Baik, saudara, mari kita satu lagi. Di dalam Al-Quran, Nabi yang kemudian disebut sebagai uswatun hasanah itu cuma dua. Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dari surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh ada uswatun hasanah bagi Nabi Ibrahim. Yang satu siapa lagi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad. Di dalam Al-Quran, Allah itu tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad kecuali disertai penghormatan, saudara. Tidak ada ayat mengatakan, ya Muhammad, tidak ada. Tapi kalau untuk Nabi yang lain langsung panggil nama. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Adam. Kenapa kok Allah tidak memanggil langsung, ya Muhammad? Yang ada, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Kalau Tuhan disebut nama, pasti diikuti Muhammad Rasulullah. Karena Allah sangat sayang terhadap Nabi kita, saudara. Prototipe terbaik makhluk Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau kemudian disebut sebagai uswatun hasanah. Nabi yang lain baik gak sih? Pasti baik, gak mungkin Nabi tidak baik. Tapi kenapa tidak disebut sebagai uswatun hasanah? Karena hanya Nabi kita yang sejarah hidupnya itu lengkap, Bapak Saudara. Siapapun, latar belakang apapun bisa mencontoh Nabi kita. Nabi yang lain kita ambil contoh di luar Nabi Ibrahim. Nabi Musa nggak pengalaman beliau jadi pemimpin. Nabi Isa nggak pengalaman jadi suami apalagi ayah. Siapa? Nabi Nuh nggak pengalaman ngurusin banyak orang karena umatnya masih sedikit sekali. Yang beriman pun cuma sekapal. Tapi Nabi kita Muhammad pernah berpengalaman dalam situasi apapun. Kaya pernah, miskin pernah, menikah pernah, punya anak pernah. Jadi kepala negara, jadi panglima, jadi apapun pernah dijalani dan dicontohkan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka sewajarnya saudara, kita mencontohnya. Pertanyaan kita, apa yang harus contoh dari Nabi kita? Al-Quran menjawab, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Sungguh engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang mulia. Di Al-Quran tidak ada pujian kepada Nabi Muhammad menyangkut misalnya, aduh wahai Nabi sungguh hebat sholatmu, khusyuk banget, tidak ada. Sungguh bagus puasamu, tidak ada. Sungguh mabrur haji umrahmu, tidak ada. Yang ada sungguh mulia akhlak. Maka kalau kita ingin mengikuti sunnah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prioritaskan yang ingin kita ikuti adalah akhlak. Yang lain tentu kita ikuti, tapi sesuai kemampuan kita. Contoh, sama-sama kita mengikuti sunnah Nabi dalam sholat, orang berbeda madhabnya, ada khilafiyah. Tapi kalau akhlak mulia tidak ada, saudara. Dan itulah yang menjadikan Nabi kita mulia, yang menjadikan Nabi kita terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kemuliaan akhlaknya. Sebagai penutup, saudara, saya ingin kutipkan salah satu riwayat Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya menjelaskan surah At-Taubah 128 itu begini. Suatu saat Allah itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, wahai Nabi Muhammad, kulihat begitu besar cintamu terhadap umatmu, begitu besar kasih sayangmu terhadap umatmu, maka saya sudah percaya, kuserahkan semua umatmu, keadaan umatmu kepada engkau, aku sudah percaya. Apa jawaban Rasulullah? La ya Rabb, tidak wahai Tuhan. Kenapa? Anta arhamu minhum minni, karena engkau lebih mencintai umatku daripada aku. Artinya begitu besar cinta Nabi pun ternyata Nabi berkeyakinan cintanya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar. Maka jangan sampai kita menjadi umatnya kelak malu dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita akan mendampingi kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ketika kita di hadapan pengadilan Allah, Nabi kita akan mendampingi kita, melihat. Maka jangan menjadi umat yang kemudian mempermalukan Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah syair Muhammad Iqbal, pendiri negara Pakistan. Dia katakan, ya Tuhan, jangan permalukan aku di hadapan Mustafa. Perbaiki akhlakku dan istiqomahkan amal kebaikanku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bi ittihadi wal islam bi hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi aw taqwallaha wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhi wa tabarak wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa al batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qimis shalah.
Aqamahullah dalam samawat wal ardh. Dimohon diperhatikan shaf yang kosong, terutama yang di belakang, di pojok ujung. Dan bagi yang membawa handphone, pastikan handphonenya dalam keadaan tersilent atau dinonaktifkan demi khusyuan kita dalam salat berjamaah. So, sufafu atas sufuf qamatis salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما يأتيهم من رسول ما ننزل الملائكة إن كنت من الصادقين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan wafi'an 'amdan kafin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kal ma'bud lakal syukru kama yanbaghi lakal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Allahumma ya Rahim ya Wadud ikfina bi halalika an haramika wa fadlika amma siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.